Ini Anda bacakan lagi Ustaz dari Ahmad dari Bapas Makassar. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang beranggapan bahwa demonstrasi damai itu boleh, bahkan dicontohkan sahabat dengan dalih mencintai negeri ini dan untuk kebaikan masyarakat. Jazakallahu khairan Ustaz. Demonstrasi itu bukan bagian dari syariat Islam. Tidak dikenal demonstrasi apapun. Tidak pula ada demonstrasi damai. Ya, yang bilang ada dalam Islam itu bawa riwayat-riwayat tidak benar. Kadang riwayatnya lemah, kadang ada sebagian riwayat benar tapi dia salah memahami. Ya, yang ada itu para sahabat kalau terjadi sesuatu dia nasihati langsung. Seperti Usama bin Zaid ketika ditanya terkait dengan sebagian hal yang terjadi di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Usama bin Zaid berkata, apakah setiap kali saya berbicara langsung kepada Utsman saya harus beritahu kalian? Saya sudah menyampaikan antara saya dan Utsman bin Affan, tapi dari arah yang tidak membuka pintu fitnah. Yaitu hal yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu kalau kita lacak di dalam sejarah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka terhadap para khulafa ar-rasyidin, ya kemudian setelah masa pemerintahan khulafa ar-rasyidin di pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bagaimana para sahabat menasihati Muawiyah, itu semuanya dengan cara langsung menjumpainya. Tidak ada yang membeberkan hal itu depan umum. Tidak ada yang dibilang demonstrasi walaupun itu dibilang demonstrasi damai. Iya. Dan ini untuk demonstrasi ini, untuk menjelaskan kerusakan-kerusakannya itu perlu pembahasan tersendiri. Ini saya ada buku di depan saya ini, ditulis oleh salah seorang ulama Yaman. Iya. Judulnya Al-Kashaf Al-Jali bi bayani akthar min mi'ati mafsada fi tharat ar-rabi al-arabi. Ada demonstrasi-demonstrasi di Teluk itu yang menumbangkan banyak pemerintahan. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini penulisnya menjelaskan 100 jenis kerusakan yang terjadi dari hal tersebut dari pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Nah itu akal sehat ya, orang yang berilmu memang begitu cara berpikirnya, menilainya. Karena itu di dalam demo-demo itu tidak ada manfaat secara syar'i di situ, dan secara hukum juga tidak diperbolehkan. Kalau ingin menasihati sudah ada caranya. Dia nasihati secara langsung, atau dia nasihati melalui orang yang bisa menyampaikan nasihat, atau kalau tidak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pokok yang saya sebut tadi, jangan sempit cara berpikir. Jangan sempit di dalam cara berpikir. Di negeri ini banyak hal yang bisa kita bisa lakukan. Ya, silahkan seorang itu berkarya, berbuat hal yang baik di dalam negerinya. Ya, dia bikin misalnya di sektor pertanian, hal yang bagus, menarik, berkhidmat untuk masyarakat, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Ya, maka itu kan hal yang luar biasa. Daripada masuk dia ribut-ribut kepada perkara yang tidak diketahui mana akhirnya dan ujungnya, tidak juga bisa diprediksi manfaatnya dan kebaikannya. Lebih mending dia sibuk pada hal yang jelas dari manfaat dan kebaikannya. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.